dari Geek Fam. Oke, dengan adanya power damage yang melimpah, mampukah teman-teman dari NIP Flash membuat Geek Fam bertekuk lutut dan membagi poin? Sedangkan dengan adanya hanya satu hero badan, teman-teman dari Geek Fam mampu untuk menetralisir dan mensecure match point di game kita yang kedua. So, this is it. Without any further ado, let's go jump to the land of doubt. Yes, dimulai dengan adanya sedikit keagresifan yang dilakukan oleh NIP Flash di arah mid lane. Namun kalau kita ngeliat dari segi emblemnya terlebih dahulu, di sini Terizla dibuat lebih ke arah sustain dengan adanya emblem fighter, ditambah lagi dengan Brave Smite dan juga Thrill. Jadi mungkin dari segi damage ini masih akan ada banget di tangan dari Gops. Tapi yang cukup menarik adalah kalau kita ngeliat dari Matildanya ngambil ke arah agility, ditambahkan lagi dengan adanya Inspire. Yang ngebuat niatan dari Baloy adalah lebih ke arah spamming power. Jadi ada kemungkinan Enchanted Talisman bisa jadi item pertama diikuti dengan adanya power dari Flash of the Oasis. Ya, dan kalau ngomongin kemungkinan juga hampir ada kemungkinan first blood tercipta dari teman-teman Geek Fam ya setelah mengikis HP dari JPL di area top lane sana dan mampu untuk membuat JPL mundur. Dan lihat skirmish cantik yang dibuka oleh Baloy ya. Tipis untuk ngepoking ke area JPL, tapi be careful JPL. Hampir saja benar-benar bisa dibulatkan dengan adanya point first blood dengan damage yang ditorehkan oleh seorang Cadera. Iya, tapi dengan posisi seperti ini ya otomatis untuk daerah top lane Cadera lumayan dimanjakan loh dengan adanya chance plating yang sangat besar apalagi ditempelkan dengan Baloy skin. Ya, dan ini tipikal kalau kita bawa ke area support roamer juga gak sih, Ci? Bener, tapi yang gak enaknya gini ya dengan adanya power dari Moskov dimana kalau nyerang ke arah turret dan nembus kena ke arah lawan di belakangnya jadi hit target dari turretnya. Itu dia, ini yang benar-benar berbahaya. Tapi keadaan berbahaya juga terjadi di area bottom lane nih. Ada 3 versus 2 pemain dari NIP Flash dan juga Geek Fam. Disusul lagi dengan JPL yang harus bertemu dengan 2 pemain punggawa dari Geek Fam. Harus mundur ke belakang terlebih dahulu karena turtle pertama udah set up, udah ready nih. Dan sejauh ini belum ada yang melakukan poking terlebih dahulu nih. Karena dua-duanya sama-sama fokus ke area buff. Ngomongin turtle pertama, aku merasakan bahwa NIP Flash mungkin akan punya persentase kemungkinan untuk mengambil turtle pertama duluan. Dibandingkan dengan Geek Fam. Apalagi kalaupun memang akan ada team fight area of effect dari penalty zone yang dimiliki oleh Gops. Ini Kurtizi kayaknya gak bakal kelihatan di map. Dia bakal bermain di arah belakang, makanya dari teman-teman Wiki Fam, mereka pengen coba untuk ngambil pick off-nya dulu. Oke, pick off power yang bakal coba untuk dimainkankah karena sejauh ini JPL udah unlock skill, masuk level 4, Wave Dragon-nya ready, sedangkan Gops dengan penalty zone-nya mengarah ke area Hades, terkikis HP yang dimiliki tapi masih belum mendapati follow up yang diinginkan oleh pemain-pemain di Geek Fam, sedangkan turtle-nya sudah mulai terpoking, tersisa beberapa health bar lagi yang dimiliki dari objektif netral tersebut, sedangkan Cold Z yang nyaris saja tumbang di tangan pemain Geek Fam, tapi turtle yang pertama berhasil diamankan dengan ya Retribution yang on point coming from Hades, tapi bakal dibayar dengan adanya ganjaran maut dari pemain-pemain Geek Fam. Sejauh ini Adamir masih bisa bertahan dan nampaknya Geek Fam belum bisa mendapatkan adanya kompensasi tambahan. Cover up yang sangat bagus dilakukan oleh Hades ngebuat Baras dari Adamir pun masih bisa survive. Namun sayangnya dengan adanya power dari Detonas Welcome ditambah lagi dengan Flicker ngebuat Vincent pun ditelan dan tidak bisa melakukan retribution terhadap turtle yang pertama. Geek Fam sudah aku katakan dengan di arah early positioning seperti ini mereka butuh pick off dulu Cipi. Kalaupun memang pengen main ke arah team fight dengan adil ya. Karena pergerakan dari Shushin tadi ya cukup mengkhawatirkan bagi teman-teman dari Geek Fam khususnya untuk Terizla dan juga Nightmare Spawn-nya dari Aboy. Iya, itu yang dari tadi udah mengikis posisi dari Kartezi untuk bisa show off di area depan ya. Apalagi dia juga close combat hero kan. Harus bisa di depan banget nih, yang dimana itu beresiko banget untuk bisa di-reach oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Dan kalau kita lihat gold leaderboardnya ini dipegang Soso ya, masih dipimpin tipis oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Sedangkan di area top lane setidaknya ini jadi good news juga. Platingnya kelar ya itu Cadera itu dia, berhasil melakukan plating hingga dengan habis. Belum sih, hampir ya. Ya itu mungkin tersisa tinggal 80 ataupun, oh enggak masih ada 150-an. 150-170 gold lagi yang bisa diambil. Namun seenggaknya ini adalah advantage yang bisa digunakan untuk laning di arah gold lane. Tapi JPL Nampaknya dia masih coba untuk cari target operasi. Di follow up dengan area satu buah circling eagle yang dibuka oleh Baloy. Teori ancaman belaka sebetulnya. Iya. Untuk mengusir mundur. Karena tadi kalau dilihat dari ultimate JPL sendiri ya, dia tuh standby. Kalaupun emang tadi nggak ada circling eagle yang dibuka, ketendang tadi dari Baloynya. Untungnya dia langsung pencet circling eagle dan langsung pindah ke arah belakang. Dan ditambah lagi dengan adanya Spear of Misery yang dikeluarkan oleh Moskov membuat positioning dari Chow-nya pun nggak bisa maksimal. Harus reset lagi, restart lagi, refocus dari NIP Flash dan juga Geek Fam. Dan nampaknya kita udah mulai masuk ke menit keempat untuk
turtle kedua yang sudah mulai muncul. Sebentar, Matildanya dari Baloy pengen bikin ke arah Thunderbelt dulu kak, karena tadi ada Aries Belt ditambah dengan Letter Jerkin. Kalau sampai satu ada Magic Cloak, kayaknya kemungkinan besarnya akan menuju Thunderbelt nih berarti Baloynya nih. Menarik ya. Item pertamanya, iya. Thunderbelt first item dari Baloy. Karena biasanya kalau untuk Flash of the Oasis, correct me if I'm wrong, itu itemnya ada Kedua. Hero's Ring. Oh, Heroes Ring ya, betul sih dari jalur itemnya. Tapi nampaknya kali ini udah ada satu buah benturan yang coba untuk mulai ditendang dari JPL, tapi tidak ada follow up yang mengarah ke arah Vincent. Dan lihat damage yang diberikan oleh seorang Hades mengarah ke arah Baloy. Ski nyaris menumbangkan Baloy, tapi Baloy still survive. Bahkan dia coba untuk maju dengan ada Guiding Wind. Courtesy masih bisa perform dengan damage yang diberikan, sedangkan Vincent bakal coba untuk berupaya mengarah ke area Hades yang masih bisa survive. Dan First Blood akhirnya tercipta di menit yang kelima. Bagaimana Courtesy harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Geek Fam. Pergerakan yang cukup mengkagetkan dari Gobs dengan adanya penalty zone kena ke arah dua player sekaligus. Namun Baloyski dengan satu bar HP tersisa, apakah dia akan standby? Standby tentunya dengan mengambil ke arah turtle yang kedua. Ngebuat akhirnya Geek Fam pun seenggaknya bisa mendapatkan sedikit gold swing dan membuat NIP Flash pun harus mundur terlebih dahulu. Power yang aku lihat dari Geek Fam adalah lebih ke fokusnya Courtesy yang dikenakan Circling Eagle, ngebuat Courtesy pun nggak punya zoning power untuk bisa meneruskan power dari Lantern Flare-nya. Bahkan debate terus menerus agar power dari ultimate pun dibuka hanya untuk melarikan diri, bukan untuk engage. Iya, dan itu udah 2 kali terjadi loh. Dari turtle pertama dan turtle kedua ya, yang akhirnya bisa di convert point eliminasi. First Blood tercipta di menit kelima ya, cukup sengit nampaknya, tapi JPL sudah mulai buka momentum lagi. Contoh yang dia buka di netralisir dengan ada Circling Eagle juga yang di open. Hades sudah ready dengan adanya Holy Crystal sebagai item pertama harusnya. Sedangkan di area top lane Geek Fam sudah mulai adanya satu buah peperangan skirmish yang bakalan coba untuk dihindari oleh teman-teman dari NIP Flash dengan clearing cepat dari wave minion. Tapi aku pengen mention dengan, tuh lalu di bawah. Meanwhile Hades, maju ke depan, Gobsnya tidak bisa bertahan dan 1 poin akhirnya berhasil diamankan oleh NIP Flash. Yes, satu sama untuk dari segi kill point ya. Namun ini juga berkat dengan adanya power dari Holy Crystal. Kalau kita ngeliat dari segi itemization untuk di arah early, defense-nya masih belum terlalu tebal. Tapi di arah top lane, nampaknya ada pergerakan kembali dari Geek Fam. JPL masih coba untuk mewanti-wanti kapan dia harus membuka karya Dwarf Dragon. Dan nampaknya masih belum cukup ya target yang bisa dia reach. Sehingga mundur menjadi satu pilihan yang bijak juga dari pemain-pemain Geek Fam di area top lane. iya ngebuat teman-teman dari Geek Fam pun sekarang justru di keadaan yang kurang enak nih dari segi teamfight powernya. Kalau kita ngelihat ke arah NIP dengan power dari Holy Crystal inilah yang digunakan oleh Hades menjadi bala bencana bagi teman-teman dari Geek Fam. Ini sekali Sunpow dari JPL tuh selalu bakal develop sama Circling Eagle. Ini kalau kita lihat dari tadi, Ji. Selalu bisa dibilang lebih baik ngeluarin Circling Eagle yang cooldownnya ya lumayan lama sih, tapi bakalan lebih instan untuk bisa save dibandingkan dengan kena power dari The Way of Dragon dan jadi makanan untuk teman-teman dari NIP Flash. Itu sih yang dibutuhkan ya. Karena dari tadi kalau kita lihat peran dari JPL-nya benar-benar